Ini tentang membuat sesuatu yang menghalangi kelancaran jalan, baik buat polisi tidur ataupun mengambil badan jalan yang bukan punya kita sehingga terganggu orang untuk melewati jalan dengan lancar. Ini bagaimana hukumnya? Kalau kita kembali ke hukum, membuat polisi tidur itu adalah kebijakan di antara kaum muslimin. Kalau dianggap baik, maka tidak mengapa. Tidak dianggap baik begini, ada polisi-polisi tidur yang ditaruh di tempat-tempat yang memang dianggap baik. Contohnya, agar tidak bisa dibuat jadi area balapan, maka perlu dibuat polisi tidur. Mengamankan warga bisa tidur nyaman, perlu polisi. Kalau itu dianggap baik oleh sesama kaum muslimin, maka itu tidak mengapa. Jadi dimusyawarahkan, di mana kita buat polisi tidur. Nah, tapi kalau itu dianggap mengganggu oleh kebanyakan kaum muslimin tanpa hajat, itu juga termasuk daripada mengganggu kehidupan orang banyak. Nggak ada hajat, gepegat kalau suka-suka, nggak boleh, Pak. Itu karena itu perlu kebijakan bersama dan itu perlu dirapatkan, dimusyawarahkan. Nggak boleh buat polisi tidur suka-suka. Ya. Jadi lihat apa kemaslahatan dari membuat polisi tidur itu. Karena ada tempat-tempat seperti tempat-tempat sekolah, anak-anak nyebrang, itu perlu hal-hal yang begitu. Ini enggak semuanya dipukul rata sekaligus, enggak boleh, enggak. Tergantung kemaslahatan. Kalau enggak ada kemaslahatan, malah mengganggu. Contoh buat polisi tidur ditanyakan, orang enggak bisa naik dengan ini, malah bisa mundur gara-gara itu, maka berhak seorang pemimpin untuk membongkar. Berhak membongkar. Ya, kalau memang sudah dianggap mengganggu. Baik, itu kalau polisi tidur, begitu keadaannya. Tapi kalau seandainya kita membuat sesuatu di badan jalan, apakah di depan rumah kita, yang bukan hak milik kita, itu total, itu kalau itu nggak ada kemaslahatan yang bisa ditolerir. Itu memang semua yang bukan hak milik kita, itu nggak boleh dijadikan sebagai barang milik kita. Nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW itu paling melarang melakukan ghulul. Ghulul itu mengambil hak yang bukan milik kita. Nabi pernah mengatakan begini, dalam pembahasan bab ghulul, Nabi mengatakan begini, barang siapa memindahkan patok tanah orang, baik tanah orang, tanah umum, dia pindahkan patok tanah. Artinya, hak dia, rumahnya sampai ke parit. Dia bangun, bacut-bacut, katuk bab jalan. Contoh ni, ini contoh. Jangan bapak fikir saya tahu keadaan, saya enggak tahu keadaan. Ini contoh secara umum. Nah, rumah dia batasannya di belakang parit. Dia bangun sikit-sikit sampai ke parit. Sudah masuk ke badan jalan yang bukan tanah dia. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memindahkan patok tanahnya, sehingga termakanlah patok tanah orang, baik pribadi maupun yang umum, yang digunakan orang untuk umum. Nanti di hari kiamat, wajib bawa di atas pundak sejumlah patok tanah itu, sejumlah tanah yang diambil itu, bawa di atas pundak, dan jumlah yang dibawa adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berapa yang kita ambil? Itu dari segi hukum dulu saya bicara ni. Berapa kita ambil ke depan? 1 meter. Udah kita masuk garasi, udah 1 meter ke depan. Bukan lagi tanah kita itu, udah tanah umum itu. Kita ambil 1 meter, itu baru panjang. Lebar berapa? Lebarnya ada sekitar 3 meter misalnya atau 4 meter. Berarti 1 kali 3. Selesaikah belum? Tingginya belum dihitung. Nah, di situ Nabi menyebutkan tinggi. Tingginya adalah sab'atu aradhin, yaitu 7 petala bumi. 7 petala bumi. Jadi dikorek oleh malaikat kedalaman bumi sampai ke bawah, 7 petala ini. Berarti 1 kali 3 kali 7 kali lipat bumi. Taruh di sini, bawa di padang mahsyar. Pernah mengambil yang bukan hak milik dia.